Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Ketika kita berbicara masalah surga, dan ini merupakan salah satu pembicaraan yang berkaitan dengan ilmu ghaib, maka kita harus berbicara berdasarkan sumber yang paling dipercaya. Barang siapa yang berbicara tentang surga ataupun berbicara tentang masalah-masalah gaib lainnya yang berdasarkan ataupun bersumber dari yang tidak dipercaya, maka berita tersebut ditolak. Demikian juga halnya dengan berbicara masalah surga. Surga ini merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang disediakan Allah khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang beramal saleh. Oleh karena itu, sumber yang terpercaya yang bisa kita jadikan sebagai
yang bisa kita ambil tentang berita-berita berkaitan dengan masalah surga, yaitu dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun begitu pun, setelah kita dapatkan berita-berita tersebut, tidak semua berita dari Quran dan Sunnah, apalagi berkaitan dengan masalah surga, neraka, padang mahsyar, tidak semua masalah itu dapat langsung kita cerna dengan pikiran kita. Bukan dikarenakan perkara tersebut tidak masuk akal atau mustahil, tidak. Tapi dikarenakan daya nalar kita belum sampai pada tahap itu. Saya beri contoh. Ketika seorang yang belajar di pasca sarjana misalnya, dia belajar masalah matematika, maka pelajarannya tersebut pelajaran yang masuk akal. Tetapi kalau pelajarannya tersebut diberi ke anak SD atau ke anak TK, tentu anak TK akan mengatakan kami tidak tahu. Bahkan mereka akan katakan, apa ini XY ada bentuk-bentuk rumah begitu kan? Apa ini? Matematika apa ini? Taunya mereka kalau matematika itu anak-anak TK 1 apel, tambah 2 apel sama dengan 3 apel, itu tahu mereka. Ketika diberikan pelajaran yang jauh lebih tinggi, maka mereka katakan tidak masuk akal. Sebenarnya bukan tidak masuk akal, tapi mereka sebenarnya pikiran mereka pada saat itu, daya nalar mereka pada saat itu belum mampu untuk mencerna. Demikian juga masalah gaib. Demikian juga masalah gaib. Tidak ada satupun masalah gaib itu yang tidak masuk akal. Hanya saja kita saja yang belum mencernanya. Contohnya saja ikhwatiddin azza ketika Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang masalah kubur. Ketika seorang mukmin dimasukkan ke liang lahatnya, lantas dia setelah ruhnya dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas dikembalikan lagi ke jasadnya. Kemudian datanglah malaikat dan jasadnya tersebut disuruh duduk. Ijlis, duduk. Kalau kita katakan, emang ada tempat duduk di situ? Dan duduknya di mana? Sementara tempatnya pas-pasan. Tapi hadis menyebutkan nyawanya, rohnya dikembalikan ke jasadnya. Tuh. Ya tentunya jasadnya itu yang dikafan. Setelah dia berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat, lantas dilapangkan kuburannya seluas mata memandang. Subhanallah, mahal Allah untuk satu orang mukmin saja kepelingannya. Yang di sebelah kemana perginya? Kita katakan, nggak masuk akal. Bukan nggak masuk akal, masuk akal. Kapan masuk akalnya? Nanti bapak-bapak masuk kuburan dulu, meninggal dulu. Oh begini toh. Oh sekarang saya baru tahu begitu. Itu dia. Kita sekarang belum masuk akal. Ketika kita berbicara masalah surga, Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya berbicara tentang masalah bidadari itu putih bening sampai tulangnya kelihatan. Coba cantik gak itu Pak? Bidadari yang semakin putih bening seperti ubur-ubur itu jadinya cantik itu. Sekarang bagi kita begini cantik. Nanti ya masuk surga dulu baru begini tuh maksudnya, baru masuk akal. Makanya ikhwatiddin azza berbicara masalah gaib, pertama sumbernya harus benar, kemudian jangan dipungkiri ketika dia belum bisa kita nalar. Jangan dipungkiri. Barang siapa yang memungkirinya, dikhawatirkan bisa dia kafir kepada Allah dan Rasul. Ikhwatiddin wa akhwat rahimani Allah wa iyyakum. Berbicara tentang surga, ada kaidah yang sangat mendasar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dadtu li'ibadiyas shalihin." Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun
wala khatara ala qalbi bashar. Aku siapkan hamba-hambaku yang bertakwa, untuk hamba-hambaku yang soleh, yaitu sesuatu yang tidak pernah didengar tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terbetik dalam hati. Ini kaidah ketika kita belajar masalah surga. Ketika kita membaca hadis tentang misalnya tentang anggur misalnya, ya, Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang anggur. Jangan sekali-sekali kita berpikir anggurnya surga tuh, oh, anggur yang merah itu yang berapa sekilonya dia? Itu yang besar atau yang kecil atau yang merah itu gimana? Jangan. Itu anggur namanya sama, tapi hakikatnya selama kemanisan anggur, cantiknya anggur, indahnya anggur selama masih bisa terbetik dalam hati kita, berarti anggurnya surga jauh lebih terbaik. Jadi gimana tuh Ustaz? Makanya masuk surga dulu baru ketahuan. Saya juga nggak tahu gimana sebenarnya. Nantilah kita saksikan masing-masing ya. Oh begini kemarin kita bicarakan Ustaz anggur rupanya. Oh ya begini begitu. Semoga kita semua nanti menyaksikan anggur surga. Ikhwatiddin azza-wa-jalla. Itulah dia. Ketika Allah Subhanahu wa taala atau ketika Rasulullah SAW berbicara tentang masalah rumahnya surga ataupun berbicara masalah istana surga, jangan ada terbetik dalam pikiran kita yaitu seperti rumah yang paling indah di muka bumi. Kalau masih terbetik, ketahuilah tidak begitu surga. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah SAW dalam sebuah diskusi, ya Muhammad, baligh salam, sampaikan salam kepada istrimu Khadijah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan rumah untuk dia di surga terbuat dari bambu. La ilaha illallah. Bambu ngapain masuk surga? Kalau hanya rumah dari bambu di sini juga banyak. Ya. Masalahnya jangan pikirkan seperti bambu di sini. Ya. Itu bambunya bambu lemang Ustaz atau bambu gelentong atau bambu? Nah, tidak bisa dijelaskan dengan apapun. Bambunya surga itu tidak seperti bambunya dunia. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya selendangnya bidadari itu, selendangnya tok, itu lebih berharga ketimbang dunia dan seisinya. Itu selendang. Gimana kalau rumah bambu? Rumah bambunya surga. Oleh karena itu, di sini kita tegaskan sekali lagi bahwasanya ketika kita berbicara masalah surga, ketahuilah surga itu tidak bisa kita pikirkan, tidak bisa kita bayangkan bagaimana. Tidak bisa. Ikhwatiddin azza-wa-jalla. Mari kita bahas satu persatu tentang nikmat-nikmat surga. Ya tentunya dengan kita bicara masalah nikmat surga ini memberi kita semangat untuk menggapainya. Ya, memberi kita semangat untuk menggapainya. Karena manusia itu selalu setiap amalannya kepinginnya bonus. Ya. Kalau tidak ada bonusnya, tidak ada imbalannya, nggak ada. Manusia tidak mau melakukannya. Ketika Allah suruh sholat, ini pahalanya. Allah suruh zakat, ini pahalanya. Allah suruh naik haji, ini pahalanya. Ini surganya. Barulah manusia itu mau. Kalau Allah perintahkan kamu laksanakan ini wahai manusia, tapi kamu nggak dapat pahala, nggak dapat surga, ya pokoknya lakukan aja, nggak dapat apa-apa. Saya yakin tidak ada yang melakukan. Oleh karena itu, kalau kita beramal mengharapkan pahala Allah, mengharapkan surga Allah, bukan berarti itu bertentangan dengan keikhlasan. Justru itu termasuk sebuah keikhlasan. Karena keikhlasan itu kita minta imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak ikhlas itu kalau kita minta imbalan dari manusia. Itu dia. Tapi kalau minta imbalan dari Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk sebuah keikhlasan.
Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, akhbirni an amalin yudkhiluni al-jannah." Ya Rasulullah, beritahukan aku satu amalan yang dapat memasukkan aku ke surga. Ini sahabat ini. Kata Rasulullah, "Alaika bis-shaum fa innahu la mithlalah." Hendaklah kamu berpuasa karena tidak ada yang sama amalan dengan amalan puasa. Kalau seandainya pertanyaan sahabat ini salah atau tidak sesuai dengan keikhlasan, pasti Rasulullah SAW tidak akan mau menjawabnya. Tidak bisa. Kamu harus ikhlas. Tidak boleh beramal untuk hanya mengharapkan surga. Tentu begitu. Dan ternyata Rasul tidak merespon. Rasul diam saja. Tandanya ini suatu hal yang memang dibolehkan dan disyariatkan. Bahkan Rasul membantu caranya untuk mendapatkan surga. Ini dia caranya. Demikian khafidin azallahu wa iyyakum. Baik, ketika kita berbicara masalah surga, pertama yang kita bahas adalah karena berkaitan dengan nikmat-nikmat surga dan kita ingin mendapatkan surga tersebut, lebih semangat lagi mendapatkan surga. Pertama kita bahas masalah anharul jannah, yaitu sungai-sungai surga. Ikhwatiddin, kita bisa bayangkan ya, ketika ada yang berbicara tentang sebuah vilanya di bawahnya ada sungai, terdengar gemericik air, kan terasa indah begitu, terasa indah. Coba di sana ada villa, sebelah kirinya gurun pasir, sebelah kanannya ada unta, gitu kan? Gak terasa indahnya. Tapi ketika kita berbicara masalah surga, kemudian ada sungai-sungainya. Sungai-sungai ini merupakan salah satu fasilitas yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperindah surga. Dalam sebuah hadis, di mana Rasulullah SAW berbicara masalah surga, sungai-sungainya surga. Di mana hadis ini, hadis yang panjang tentang kisah Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW, Isra'nya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW melihat ada sungai dalam surga. Ra'a arba'ata anharin yakhruju min asliha. Rasulullah SAW melihat ada 4 sungai yang mengalir di bawah pohon Sidratul Muntaha. Kemudian nahrani zahirani wa nahrani batinan. 2 sungai yang zahir kelihatan, 2 sungai yang enggak kelihatan batin. Faqultu ya Jibril. Lantas aku bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, wa ma hadhil anhar?" Sungai apa ini? Sungai-sungai apa ini Jibril? Qala amman nahranil batinan fa nahrani fil jannah. Ada 2 sungai yang batinan, yang batin, yang enggak kelihatan, itu sungai nanti di surga. Wa amma zahiran fan nail wal furat. Adapun sungai yang kelihatan maksudnya di dunia ini yaitu sungai Nil dan sungai Furat. Jadi sungai Nil dan sungai Furat itu hilir apa hulunya? Hilirnya dari surga, dari pohon Sidratul Muntaha. Mengeringi telinga kita. Gimana caranya itu? Ya. Berarti pohon Sidratul Muntaha itu ada di bumi, Ustaz. Allah nggak tahu. Ya. Makanya kita bicara masalah surga seperti itu. Berarti kita bisa mencari surga. Gimana caranya? Ikutin saja dari mana ini hulunya apa? Hilir apa hulu namanya? Pangkalnya. Pangkal sungai ini. Berarti di situlah surga. Kalau dengan mudah kita dapat surga, berarti sudah banyak orang masuk surga sebelum mati. Ternyata tidak ada satu orang pun yang telah mengumumkan dia telah mendapatkan pohon Sidratul Muntaha. Karena ini masalah gaib. Bagaimana caranya? Dari surga bisa pindah ke bumi, ngalirnya. Apa pakai pipa paralon itu? Kita nggak tahu. Ini masalah gaib. Ikhwatiddin azallahu wa iyyakum. Baik. Itu masalah sungai. Kemudian ikhwatiddin azallahu wa iyyakum. Allah
disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu fiha naharun min ma'in ghairi asin. Di surga itu ada sungai-sungai, anhar sungai-sungai, bukan nahrun, anharun, sungai-sungai, yaitu yang airnya ghairi asin, segar. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu, dan sungai-sungai, bagi banyak sungainya, dan sungai-sungai yang isinya adalah susu yang mengalir yang tidak pernah basi. Wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin, dan sungai-sungai yang isinya adalah khamar yang sangat lezat untuk diminum. Wa anharun min asalin musaffa, dan sungai-sungai yaitu sungai-sungai madu yang murni. Madu palsu tidak mengalir di surga. Coba bayangkan, sungainya air, sungai apa tadi? Susu. Susunya lam yataghayyar ta'muhu. Subhanallah. Di sini Rasulullah SAW menegaskan bahwasanya istimewanya sungai susu ini. Karena di dunia itu umumnya kalau punya susu itu dibiarkan ya basi. Rasulullah tegaskan, Allah Subhanahu wa taala tegaskan, ini sungai, walaupun sungainya sungai susu, tapi jangan dikira susunya itu bisa basi. Tidak pernah basi-basi terus. Itu mengandung kolesterol nggak Ustaz? Tidak ada kolesterol di situ. Ya, nggak ada kolesterol susunya. Sehat, menyehatkan. Kemudian dan sungai khamar dan sungai madu. Subhanallah. Kalau mau minum susu tinggal situ begitu. Tidak perlu lagi beli ke pabrik, kemudian beli susu formula diaduk-aduk, kalau kurang manis tambah gula, tidak perlu lagi. Ya, tinggal minum. Mau seberapa banyak? Subhanallah. Mau apa? Mau madu? Ya, ini madu yang paling asli ini. Ya, tidak ada yang lebih asli daripada ini. Madunya surga. Subhanallah. Karena baik madu yang bisa diminum maupun madu yang lain di surga tidak ada masalah. Itu dia. Di surga tidak ada masalah. Di dunia memang bermasalah madu yang kedua itu. Tapi madu yang di surga dua-dua tidak masalah. Baik madu yang bisa diminum maupun madu yang satu lagi. Kemudian inilah empat jenis sungai, dan itu sungai-sungai tidak hanya satu sungai. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Hakim bin Muawiyah, wa huwa jaddu Bahz bin Hakim, yaitu kakek Bahz bin Hakim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna fil jannati bahrul asr. Kalau tadi itu sungai madu, di surga itu nanti ada danau madu. Subhanallah. Nanti antum bisa mandi madu, berenang madu. Ya, mau main sampan di atas madu, sambil nyampan sambil minum. Kemudian wa bahrul khamar, dan danau khamar, wa bahrul laban, dan danau susu, wa bahrul ma, dan danau air. Tsumma yanshaqqul anhar ba'd, dari situlah muncul sungai-sungai yang tadi. Jadi sungai-sungai yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, sungai-sungai madu, sungai-sungai khamar, sungai-sungai susu, ternyata asalnya dari sebuah danau. Demikian, sebuah danau yang besar. Dari sinilah mengalir sungai-sungai tersebut. Ikhwatiddin. Itu baru masalah sungai. Kemudian ikhwatiddin, rahimanallah wa iyyakum. Kalau bicara masalah istana, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Qais qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khimatu durrul mujawwaf tuluha fis sama'i sittuna mila. Bahwasanya kemahnya penduduk surga terbuat dari berlian yang kokoh dalamnya. Jadi kalau kita lihat inilah gedung serbaguna ini terbuat dari berlian. Bayangkan gimana?
yang tingginya 60 mil. Dalam riwayat lain, lebarnya 60 mil. Kemudian wa fi kulli zawiyatin minha lil mu'minin ahlun. Di setiap sudut itu bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, pemiliknya ada istri-istri. Sana ada istri, sana ada istri, ya. Makanya para ibu-ibu kalau tidak setuju poligami, apapun ceritanya, memang sudah kodratnya di akhirat kan poligami. Itu dia, memang kodratnya begitu. Sudut sini ada istrinya, itulah dia. Kemudian kalau begitu nanti saling lihat dong. La yarahumul akharun. Yang satu sudut tidak lihat sudut yang lain. Saking jauhnya. Kemudian ikhwatiddin azza wa iyyakum. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala ata Jibril Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, berkata, ya Rasulullah, hadhihi Khadijah qad atat ma'aha ina fihi idam wa ta'am. Ya Rasulullah, ini Khadijah telah datang membawa air dan idam untuk makan. Fa idza atatka faqra 'alaiha salam min rabbiha wa minka. Kalau nanti dia datang, titip salam untuk dia. Sampaikan salamku dan salam dari Allah Subhanahu. Khadijah titip salamnya, Allah yang titip salam untuk Khadijah. Sampaikan salamku Jibril dan salam Allah untuk Khadijah. Coba kita saja kalau dapat SMS dari dari Jokowi misalnya, wih, Jokowi SMS gue, nggak tahu, masih Jokowi. Apalagi datang SMS-nya Pak SBY, bangga itu nggak dihapus-hapus SMS-nya. Mungkin SMS-nya masih 2010, sampai Pak SBY sudah nggak menjabat lagi, masih simpan aja, kenang-kenangan. Itu saking bangganya, itu masih presiden Indonesia. Bagaimana kalau seandainya yang titip salam itu Rabbul Alamin, pemilik semesta itu, bukan hanya bumi, pemilik alam semesta. Subhanallah. Luar biasanya Khadijah, luar biasa. Ya. Orang yang hebat, ya, pasti akan menitip salam pada yang hebat juga. Ini tandanya Khadijah memiliki derajat yang luar biasa. Tidak hanya titip salam, tidak hanya titip salam. Wa basyirha, beri dia kabar gembira. Bi baitin fil jannati min qasab. Bahwasanya Allah siapkan untuk dia sebuah rumah di surga yang terbuat dari bambu. La sahba biha wa la nasab. Di mana di surga tidak ada kekacauan, tidak ada pertengkaran. Tidak ada kekacauan, tidak ada pertengkaran. Ikhwatiddin azza wa jalla. Jadi itu. Dan sekali lagi, rumah bambu milik Khadijah itu bukan seperti rumah bambu orang-orang tepat, orang-orang fakir, rumahnya tepas, goyong, benar. Ya. Ini bambunya bukan sembarang bambu, tapi bambunya bambu surga yang tumbuh di tanah surga, yang tanahnya itu wanginya luar biasa. Ya. Sementara bambu di dunia ini kan subur kalau dia tumbuhnya di pinggir godnya sudah tahu. Ketika kesenggol, kegatelan, kena biangnya. Itu ikhwatiddin azza wa jalla. Kemudian mengenai cahaya surga. Bagaimana cahaya surga? Apakah di surga itu ada siang dan malam? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat 62 63, "Walahum rizquhum fiha bukratan wa 'ashiyya." Dan untuk penduduk surga itu, rezeki yang dianugerahkan Allah kepadanya pagi dan siang hari. Ibnu Taimiyah rahimahullah memberikan komentar, pagi dan siang hari ini apa maksudnya siang malam? Dan kemudian siang dan malam itu ada mataharinya, ada bulannya sebagaimana di dunia ini, atau bagaimana? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berbicara tentang masalah ini. Wal jannatu laisa fiha syamsun wala qamarun. Surga itu tidak ada
mataharinya dan juga tidak ada bulannya. Wala lailun wala nahar, tidak juga ada malam dan juga tidak ada siang. Lantas bagaimana yang pagi sore tadi? Lakin tu'raful bukrah wal asyiyah, hanya saja penduduk surga itu mengetahui ini waktu sore, ini waktu pagi, yaitu binurin yadhharu min qibal asy, dengan dengan cahaya yang muncul dari arah arasy. Kalau dia redup, pagilah. Kalau sudah agak demikian, jadi tidak ada yang namanya malam. Ya, tidak ada yang namanya malam. Kalau sudah ada malam, berarti ada yang kelihatan. Kalau begitu, kalau ada malam, harus ada penerangan. Apa ada PLN nanti di surga? Tidak ada ceritanya itu. Syukur kalau nggak mati-mati PLN-nya. Kalau mati gimana? Mati hidup lampunya terus. Seperti di Medan sekarang. Ya kalau ini insyaallah iya. Jadi tandanya pagi dan sore itu, ya pagi dan sore itu, yaitu dengan adanya cahaya. Begitu. Kemudian hadirin rahimani Allah wa iyyakum. Aroma surga. Rihul jannah. Aroma surga. Dalam musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man qatala rajulan min ahli dhimmati lam yajid rihal jannah." Barang siapa yang membunuh kafir dhimmi, maka dia tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati 70 aman. Dan sesungguhnya aroma wangi surga itu sudah bisa tercium sejauh perjalanan selama 70 tahun. Itu dari mana sampai mana, Pak? Kira-kira. Kalau demi matahari ada 70 tahun perjalanannya. Makanya nggak usah dipikirin sekarang. Nanti saja. Nanti saksikan sendiri. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarih rihatal jannah." Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mendapatkan bau surga. Kemudian lanjutannya sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Ini menunjukkan aroma surga itu luar biasa. Ya, luar biasa aroma surga. Makanya ketika Rasulullah mengatakan, bersabda, baunya itu sudah tercium 70 tahun perjalanan, mulai terbayang gitu. Ya. Kalau aroma wangi di dunia ini tercium sejauh 20 meter, wangi sekali. Saya yakin ketika kita dekat, kita nggak tahan lagi, karena terlalu wangi, bisa hidupnya kena alergi. Saking wangi sekali di dekatnya. Karena dari jauh saja sudah wangi. Misalnya di sini saya pakai parfum nih, tuh 20 meter sana sudah kecium bau ibu-ibu. Kecium. Ustaz pakai parfum apa ya? Saya yakin semakin dekat, pastilah aroma itu akan semakin kuat. Itu sifat parfumnya dunia. Tapi surga tidak demikian. Ya. Surga tidak demikian. Jauh saja sudah tercium baunya. Bukan berarti semakin dekat semakin nyigrak kata orang. Nyigrak apa namanya? Ya. Nah itu dia. Tidak seperti itu aromanya surga. Kemudian ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum. Pepohonan surga dan buah-buah surga. Allah Subhanahu wa taala firman, "Innal muttaqina mafazan hadaiqa wa a'nab." Hadaiqa wa a'nab, kebun-kebun dan anggur-anggur. Anggur ada di surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa talhin mamdud." Wa talhin mamdud. Talhin ini kalau kita lihat di tafsirnya yaitu pisang yang berlapis-lapis. Berarti penduduk surga juga punya pisang. Pisang jenis apa tidak tahu kita, apakah pisang kepok, pisang barangan, atau pisang raja tidak tahu. Yang jelas jenisnya pisang surga. Itu bentuknya gitu juga Ustaz. Nggak tahu kita bagaimana. Ya, itu tidak tahu kita. Kemudian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Sifat daripada pohon-pohonan surga pertama yaitu
daimatul ata, selalu berbuah, selalu berbuah. Tidak ada pakai musim, musim durian, musim rambutan, musim kuini, tidak ada pakai musim. Kalau di sana itu terus berbuah, ya terus berbuah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 35, ukuluha da'imun wa dhilluha, di mana buah-buahan terus berbuah, wa dhilluha, demikian juga terus rindang, tidak ada yang namanya musim gugur. Kemudian juga ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, kalau pohonnya rindang kemudian buah-buahannya itu terus ada, cara ngambilnya gimana itu? Apa perlu manjat seperti pohon kelapa? Atau perlu enggak lah? Jolok, syukur-syukur masuk ke jolokan. Kalau nimpuk gimana? Apakah penduduk surga juga ngambil harus manjat atau gimana? Karena surga ini merupakan kumpulan dari semua nikmat, maka ternyata untuk mengambil buah surga enggak perlu manjat. Enggak perlu manjat. Sebagaimana sabda Rasulullah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, muttaqiina 'ala furushin batainuha min istabrak. Penduduk surga itu ya, mereka bertelekan di dipan-dipan yang isinya, maksudnya yang kalau kita ke atasnya itu yaitu berupa sutra, saking lembutnya. Kemudian wajanal jannata bidan, mereka mengambilnya dengan cara menjangkau begitu saja. Coba bayangkan, menjangkau buah surga tidak perlu berdiri, sampai mungkin begitu, subhanallah, tidak perlu pakai jongkok pun. Jadi kalau kita lagi tidur, tiduran langsung, tidak perlu pakai jongkok, tidak perlu pakai berdiri. Itu luar biasanya ikhwatiddin asyallah. Ya, gimana itu Ustaz? Jadi depan kita ini buahan semua di kepala kita ini, tidak usah bayang-bayangkan lah. Pokoknya kalau masih bisa kita bayangkan, tidak begitu surga, tidak begitu surga. Tidak tahu bagaimana pada hakikatnya. Ya bayangkan kalau depan kita ini kita bayangkan seperti surga, berarti di atas kepala kita ini ada pisang, ada ada anggur, ada apa lagi? Untung ada durian di sini kan? Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Itu dia. Jadi cara mengambilnya itu sangat mudah. Kemudian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, beberapa bentuk pohon surga. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, inna fil jannati la syajarah, di surga itu ada satu pohon, yasiru raqibul jawad al-mudmar as-sari' mi'ata 'amin wa ma yaqta'uha, di mana seorang yang mengendarai kuda yang paling cepat, dia melintas di bawahnya, namun belum juga dia bisa melewatinya, walaupun dia sudah berkuda cepat sangat kencang selama 100 tahun. Itu sebesar apa pohonnya? Bayangkan. Jadi dia berada di bawah pohon surga ini, ada satu pohon surga. Dia ingin melewati pohon itu, melewati rindangnya. Dia sudah berkuda dengan sangat cepat selama 100 tahun, begitupun belum bisa melewati. Saking besarnya, luar biasa. Itu pohon, satu pohon dalam surga. Kemudian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi dengan Jibril dan sampailah ke pohon Sidratul Muntaha. Kemudian beliau melihat wa naqaha mithlu qalil hajar, di mana buahnya seperti kendi dari daerah Hajar, di kendi. Wa waraquha mithlu adanil fil, sementara daunnya seperti telinga gajah. Daunnya seperti telinga gajah. Takadul warqatu tughatti hadhihi ummah, di mana daunnya tersebut bisa meneduhi seluruh umat ini.
Jadi kalau semua manusia itu berada di bawahnya, itu cukup untuk dinaungi oleh pohon Sidratul Muntaha ini. Faghashiyaha awluwan la adri ma hiya. Dan pohon ini apa namanya? Banyak sekali pohon itu berbagai macam warna-warni. Jadi dia tidak hanya hijau, tidak, tapi warna-warni, ada merah, ada hijau, ada kuning, luar biasa. La adri ma hiya, sampai aku nggak tahu apa itu. Summa udkhilul jannah, kemudian aku pun dibawa masuk dalam surga, fa idza fiha jazatan lu'lu', dan seterusnya. Kemudian dikatakan azanallahu wa iyyakum, termasuk pohon surga. Termasuk pohon surga ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr qala, dia berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan dia berkata, ya Rasulullah, akhbirni an thiyabi ahli jannati khalaqan tukhlaqu aw nasjan tunsaju. Ya Rasulullah, kata laki-laki ini, coba beritahukan kepadaku tentang pakaian penduduk surga. Itu nanti pakaian tersebut tiba-tiba ada, memang sengaja diciptakan Allah, atau memang ada tukang tenunnya? Tukang tenun untuk buat pakaian, kemudian digaitkan jadilah baju surga, penduduk surga. Itu bagaimana? Kemudian fadhahika ba'dul qaum, mendengar pertanyaan sebagian orang tertawa. Pertanyaannya aneh begitu. Kok nanya-nanya pakaian penduduk surga itu terbuat dari apa? Apakah ada tukang tenun di sana atau bagaimana? Sebagian kaum tertawa. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mimma tadhakun, memangnya kalian itu mentertawai apa? Apa yang kalian tertawai? Min jahilin yas'alu 'alim, apakah kalian mentertawai seorang yang enggak tahu bertanya kepada orang yang tahu? Makanya kan kadang-kadang ada yang bertanya, Ustaz, kadang-kadang pertanyaannya kan lucu ya. Kadang-kadang kita menganggap pertanyaannya begini saja kalau ditanya. Begitu. Ada perasaan meremehkan. Dan ternyata pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Dan Rasulullah tidak suka seperti itu. Memangnya kalian tertawai apa? Dia kan tidak tahu. Wajar kalau dia bertanya pada yang tahu, dan dia bertanya kepada orang yang tepat, yang tahu tentang itu. Ditegur oleh Rasulullah SAW kaum yang orang-orang atau sahabat yang mentertawai pertanyaan tersebut. Summa qala aina sa'il, lantas Rasulullah SAW bersabda, mana yang nanya tadi? Ya, mana yang nanya tadi? Qala ha huwa da ana ya Rasulullah, saya di sini ya Rasulullah. Qala la, kata Rasulullah, bahwasanya pakaian penduduk surga itu tidak terbuat dari tenunan, tetapi bal tashaqqaqu anha thamrul jannah, tetapi pakaian penduduk surga itu muncul dari buah surga. Salah satu orang 3 kali Rasulullah katakan. Jadi penduduk surga itu pakaiannya dari pohon. Pohonnya berbuah, kemudian buahnya itu ketika dia besar dan mengelupas, maka dari situlah muncul pakaian penduduk surga. Bayangkan gimana itu, modelnya sama semua berarti. Modelnya sama semua itu berarti. Kalau yang pendek semua. Ikhwatiddin azza ya, tentunya Allah Subhanahu wa taala tahu kebutuhan penduduk surga. Ya, tahu penduduk surga bagaimana kebutuhannya. Dari semua kebutuhan pakaian model apapun di surga itu sudah disediakan Allah Subhanahu wa taala di pohon tersebut. Tinggal petik. Tinggal petik, pakai langsung. Ustaz, itu sebelum dipetik apa perlu dites dulu? Kita gimana? Ya, tidak ada lagi begitu. Sudah keliling mereka. Ini dia pas. Sama seperti kalau penduduk surga, yang masuk surga itu banyak sekali orangnya. Itu Ustaz, kalau kita masuk surga, itu nyari-nyari alamat nggak? Mana rumahnya? Yang apa namanya, yang masuk surga banyak? Enggak. Sudah feeling, ini rumah saya. Sudah Allah Subhanahu wa taala beri instingnya begitu penduduk surga. Tidak akan ada yang salah rumah. Masuk
surga. Sama dengan pakaian ini juga. Jadi ketika dia lihat, ini pas, langsung tahu ini pas. Ketika dipakai, pas. Nggak ada yang namanya, kesempitan ya, nggak ada begitu. Ya. Pas dan cocok untuk penduduk surga. Kemudian Ibnu rahimani Allah wa iyyakum. Bagaimana batang pohonnya surga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma fil jannati syajarun illa wasaquha min dhahabin." Hadis sahih. Tidak ada satu pohon pun di surga kecuali batangnya itu dari emas. Ya, dari emas. Tidak ada yang dari pohon durian, batang pohon durian, kemudian batang meranti atau kayu sembarang begitu, tidak ada. Semuanya emas. Batang pohon itu emas, luar biasa. Jadi berkilau dia. Pohon itu berkilau. Kemudian yang kedua, rahimani Allah wa iyyakum. Lantas kita bicara masalah penduduk surga. Bagaimana penduduk surga? Penduduk surga ibadin azanallahu wa iyyakum. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, khalaqallahu azza wa jalla Adam ala suratihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam sesuai dengan bentuk gambar yang telah direncanakan oleh Allah. Tuluhu situna dira'ah, di mana tingginya Nabi Adam itu setinggi 60 hasta. Jadi Nabi Adam itu boleh kita katakan tingginya itu tinggi setinggi gedung tingkat 10. Itu setinggi apartemen ini lah, apartemen. Itulah Nabi Adam tingginya. Tinggi Nabi Adam. Kemudian wa kullu man yadkhulul jannah ala surati Adam. Semua penduduk surga, semua yang masuk ke surga besarnya sama sebesar Nabi Adam. Besar-besar. Ya, kalau kita katakan sekarang raksasa dia. Kemudian waktu situna dira'ah, di mana tingginya juga 60 hasta. Falam yazalul khalqu yanqusu ba'du. Setelah Nabi Adam diciptakan yang tingginya 60 hasta, setelah itu mulailah manusia itu semakin lama semakin pendek. Seperti bapak sekarang, seperti kita sekarang, pendek. Begitu. Ya. Falam yazal khalqu yanqusu ba'du. Setelah itu mulailah anak Adam itu semakin lama semakin kecil. Kemudian difahami azallahu iyyakum. Itu penduduk surga ya. Jadi besarnya luar biasa, tingginya luar biasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu tentang penduduk surga, la yamsukun. Mereka tidak punya dahak, tidak punya air ludah. Wala yatakhammatun, dan tak punya ingus. Enggak ada flu berarti di sana. Enggak ada begitu ada. Tidak ada di sana. Kemudian wala yatakhammatun, dan juga tidak buang air besar. Tapi makan tetap makan. Buang air tidak. Kemana salurannya itu? Ya. Dalam hadis yang lain disebutkan, ketika mereka makan, maka setelah dicerna hasilnya bagaimana? Ampasnya bagaimana? Itu akan keluar melalui keringat, dan keringat itu keringat yang wangi. Ya. Berarti Ustaz, kita orang-orang dulu, orang-orang penduduk surga nggak punya dua lubang itu ya? Tidak tahu lah saya masalahnya. Belum ada keterangannya masalahnya. Ya, belum ada keterangannya. Karena yang namanya manusia kan ada dubur, ada kubur. Jadi ini gimana Ustaz? Berfungsi nggak? Oh, nggak tahu saya. Nggak ada keterangannya. Karena kita tidak bisa berkomentar kecuali setelah ada keterangannya dari Allah dan Rasulnya. Kemudian penduduk surga itu juga nggak tidur. Jadi main terus ya. Main